Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Fitriani dari Program Studi Komunikasi 54. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Peran Divisi Perpustakaan dan Public Exposure pada BI Institute dalam publikasi acara Apkasi Otonomi Expo 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Kehadiran divisi public relation di setiap perusahaan merupakan divisi yang sangat penting, karena nama baik perusahaan tergantung dari sejauh mana humas atau public relation tersebut berperan. Seorang humas agar dapat menjalin hubungan dengan publik dan agar publik mendapatkan informasi terkait perusahaan, maka perlunya dilakukan kegiatan penyebarluasan informasi yang dinamakan dengan publikasi. Dalam divisi perpustakaan dan public exposure menjalankan fungsi dari public exposure. Dalam definisi, public exposure ialah memaparkan, menunjukkan dan menyebarluaskan sesuatu hal terkait perusahaan kepada publik. Dengan kata lain, public exposure ialah istilah lain dari public relations dalam divisi ini. Karena secara fungsi dan definisi yang dimiliki public relations sama seperti definisi yang dimiliki oleh public exposure. Maka dari itu, penulis menguraikan peran dari divisi perpustakaan dan public exposure yang menjalankan fungsi humas dalam publikasi acara Apkasi Otonomi Expo 2019. Dalam acara ini terdapat 3 tahap, yaitu praacara, acara, dan pasca acara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode di makalah ini. Untuk metode yang pertama, lokasi dan waktu. Pengumpulan data dilakukan pada saat praktik kerja lapangan dimulai dari tanggal 17 Juni hingga 9 Agustus 2019 di Gedung B Institute Jalan MH Tamrin nomor 2 Gambir, Jakarta Pusat. Lalu untuk data dan instrumen, yang pertama data primer melalui wawancara staf dan pimpinan divisi, lalu observasi langsung pada saat acara dan berpartisipasi aktif dari tahap praacara, acara maupun pasca acara. Lalu untuk data sekunder seperti data internal perusahaan untuk keperluan profil perusahaan dan data eksternal seperti buku-buku dan referensi. Selanjutnya, acara Apkasi Otonomi Expo 2019. Apkasi kepanjangan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yaitu acara milik pemerintah daerah yang merupakan ajang pertemuan bisnis strategis bagi para investor yang ingin berinvestasi di daerah. Lalu, BI Institute mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan mendukung acara Apkasi Otonomi Expo 2019 yang juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan branding serta exposure BI Institute kepada publik dalam bentuk stand booth. Lalu selanjutnya, peran divisi perpustakaan dan public exposure dalam tahap praacara. Terdapat yang pertama, meeting. Dalam meeting ini, pimpinan divisi serta staf membicarakan tentang apa saja keperluan yang dibutuhkan untuk acara dan juga pembagian tugas kepada setiap staf dalam divisi ini. Lalu yang selanjutnya, prapublikasi. Pada tahap ini fokus membahas lebih mendalam tentang format desain yang diperlukan untuk acara. Yang ketiga, mendesain. Dalam mendesain ini dibagi menjadi 2, yaitu mendesain poster dan mendesain katalog. Dalam mendesain poster menggunakan software Corel Draw dan Adobe Illustrator. Dalam mendesain poster juga dibagi menjadi 2, yaitu poster besar dan poster kecil. Untuk poster besar bertujuan untuk menginformasikan buku terbitan baru dari BI Institute yang nantinya poster ini akan dipajang di dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019 melalui stand booth BI Institute. Lalu untuk poster kecilnya atau mini poster berbentuk soft file akan disebarluaskan melalui WhatsApp grup pegawai yang berisi informasi tentang partisipasi BI Institute dalam acara Apkasi Otonomi Expo ini, yang juga sekaligus mengundang para pegawai agar turut hadir. Lalu yang terakhir, survei lokasi, yaitu untuk mencari kelayakan tempat stand booth. Selanjutnya, dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019 ini terdapat 2 kegiatan, yaitu peliputan acara dan juga live report. Dalam peliputan acara terdapat kegiatan meliputkan kegiatan seminar dan juga stand booth menggunakan kamera telepon genggam, handphone, atau kamera SLR. Selanjutnya untuk live report
yaitu hasil liputan yang menggunakan handphone diunggah langsung ke Instagram resmi BI Institute dengan menggunakan fitur Insta Story. Jadi pada saat itu langsung diunggah ke Instagram. Selanjutnya, dalam tahap pasca acara terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, mengunggah artikel ke website resmi BI Institute. Yang terdapat 2 kegiatan, yaitu menulis artikel. Dalam menulis artikel dibutuhkan data-data untuk mendukung pembuatan artikel ini. Yang pertama, data pada saat observasi secara langsung di hari acara. Lalu yang kedua, data dari internal perusahaan berupa press release. Setelah artikel dibuat, lalu bisa diunggah langsung ke website internal melalui login akun. Yang kedua, memilah foto pendukung. Diperlukan ketelitian agar mendapatkan foto yang memiliki komposisi cahaya yang bagus dan tidak blur. Selanjutnya, mengunggah hasil foto tersebut ke Instagram resmi BI Institute dengan menyertakan caption untuk mendeskripsikan kegiatan atau acara tersebut. Setelah pasca acara, terdapat hambatan teknis dan hambatan non-teknis serta solusinya. Untuk hambatan teknis yang pertama yaitu kamera. Karena kamera yang digunakan pada saat live report maupun peliputan adalah kamera handphone telepon genggam, maka hasil gambar yang ditangkap kurang bagus karena pixel dari handphone terbatas. Lalu yang kedua, jaringan internet lemah karena di dalam gedung tidak ada sinyal. Yang ketiga, laptop. Saat mengoperasikan software CorelDRAW pada tahap mendesain seringkali berhenti beroperasi atau not responding dikarenakan RAM laptop sudah mencapai kapasitas maksimalnya, mengakibatkan proses desain terhambat. Yang terakhir, baterai telepon genggam lemah. Selanjutnya, untuk hambatan non-teknis yang pertama ialah cuaca hujan yang mengakibatkan menghambat akses ke lokasi. Yang kedua, kemacetan yang juga menghambat perjalanan ke lokasi. Yang terakhir, miskomunikasi karena via chat antara tim vendor dengan pimpinan staff. Selanjutnya, untuk solusi hambatan non-teknis yang pertama ialah menggunakan kamera SLR agar mendapatkan gambar yang lebih bagus. Yang kedua, mencari area di dalam gedung yang memiliki sinyal lebih bagus agar proses live report lancar. Yang ketiga, menggunakan laptop staff lain yang memiliki kapasitas RAM lebih besar dari laptop sebelumnya agar proses desain berjalan dengan lancar. Yang terakhir, menggunakan power bank untuk mengisi daya baterai handphone pada saat live report. Yang terakhir, untuk solusi non teknis yaitu pertama, membawa payung pada saat hujan, membawa payung dan jas hujan. Yang kedua, berangkat lebih awal agar tidak terkena kemacetan. Yang ketiga, berkomunikasi via telepon agar pesan yang disampaikan dan didapat secara langsung dan lebih jelas. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan adalah peran Divisi Perpustakaan dan Public Exposure pada BI Institute dalam publikasi acara Aplikasi Otonom Expo 2019 ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama pada tahap pracara, yaitu meeting, prapublikasi, mendesain dan survei lokasi. Untuk tahap acara yaitu peliputan acara dan live report. Yang terakhir pasca acara yaitu mengunggah artikel ke website internal, memilah foto pendukung dan juga mengunggah ke Instagram resmi BI Institute. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, dalam mengerjakan keperluan desain yang desainnya itu lebih dari satu atau lebih dari dua, disarankan dikerjakan oleh lebih dari satu atau dua orang agar proses desain terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Lebih cepat dikerjakan oleh lebih banyak staf. Kedua, dalam hal mempublikasikan ke internet merupakan media online. Tim Public Exposure menuntut kecepatan mempublikasikan kegiatan yang perlu menambah jumlah staf agar proses publikasi berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, untuk jumlah staf dengan pembagian tugas yang merata,
dapat membuat proses peliputan dan publikasi bisa menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.